tidak dimasuk oleh malaikat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya punya sahabat, dia adalah seorang mu'allaf. Dahulu sebelum masuk Islam dia pernah mentato sebagian badannya. Setelah masuk Islam dia menyesal. Apa yang harus saya sampaikan ke dia, mengingat tato adalah dosa? Dia berusaha bersihkan dan dia datang ke tempat-tempat yang tato itu untuk minta supaya dibersihkan. Tapi dengan taubat itu sudah cukup. Pembersihannya itu penyempurnaan atas taubatnya. Jadi sahkah orang kalau bertato sholat, kalau sudah taubat sah? Nggak ada hubungannya, karena tidak masuk tato itu dalam hal-hal yang membatalkan sholat, gitu kan? Jadi tidak ada masalah, yang penting dia sudah tobat, cuman dia sempurnakan, membersihkan. Ya, biasanya kalau pernah ada orang yang bertato, saya sarankan dia kembali ke tempat yang dia buat tato itu, kemudian dibersihkan dengan cara mereka. Allahu alam caranya itu. Berapakah jumlah istri Nabi Muhammad SAW? Setahu saya 9. Dan ini memang termasuk khusus untuk Nabi SAW. Bolehkah seorang laki-laki sholat dengan menggunakan masker karena sedang sakit mencegah penularan? Boleh, nggak ada masalah, boleh saja. Ya. Raja Najasyi bukankah sahabat? Lalu disebut apakah beliau? Bukanlah sahabat, lalu disebut apa beliau? Beliau tabi'in. Karena sahabat itu definisinya adalah yang melihat Nabi SAW dengan mata kepala, beriman dengan Nabi dan meninggal dalam keadaan iman tersebut. Makanya ulama mengkategorikan Najasyi walaupun interaksi dengan Nabi dari sisi surat, gitu kan, tapi tidak pernah lihat Nabi dengan mata kepala. Maka berarti generasi tabi'in. Dan banyak orang seperti Najasyi ya. Ada Shuraih Al-Qadhi, gitu kan, ada Uwais Al-Qarni. Ini semua orang-orang yang terkenal dengan ibadahnya, dengan imannya, tapi tidak pernah lihat Nabi dengan mata kepala. Ulama kategorikan semua sebagai tabi'in. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukumnya atau bolehkah kita ikut mencicil emas pada bank syariah? Akadnya jual beli, apakah telah apabila terlanjur ikuti, apa solusinya? Allahu alam ya. Setahu saya kalau emas itu sudah dipakai sebagai nilai jual beli, maka sebagian ulama membolehkan karena dianggap sama dengan orang membeli sebuah produk umumnya, gitu kan. Jadi dia sudah menjadi sebuah produk, maka itu Allah alam dibolehkan saja. Ada pendapat yang membolehkan, ini ulama-ulama mutaakhir ya, yang sekarang ini. Kalau ulama-ulama zaman dulu semuanya tidak membolehkan. Emas itu harus yad dan biyad, harus dari tangan ke tangan, cash, baru boleh. Jadi kan, tapi di sini mereka sekarang toleransi pada saat emas sudah dijadikan sebagai memang benda yang dijual belikan dan bernilai. Saya seorang laki-laki yang sudah menikah, yang mau saya tanyakan sebelum saya menikah dengan istri saya ini, apa ini? Saya pernah berapa kali berhubungan badan. Bagaimana Pak Ustadz saya bertaubat atas dosa saya ini? Istighfar kepada Allah, taubat nasuha. Ajak juga istri anda yang sudah terlanjur memang dulu melakukan perbuatan salah itu taubat kepada Allah SWT. Dan kata Nabi SAW, at-taubat tajubu ma qablaha. Taubat itu bisa memaafkan atau mengampuni semua dosa yang lalu. Tapi saya sarankan kalau anda bertanya jangan dibuka ya seperti ini. Dan mohon maaf, saya kadang-kadang kalau baca saya baca apa adanya, gitu kan, yang tertulis. Jadi semua perbuatan dosa kita itu dianjurkan untuk tasattur. Tasattur itu artinya ditutupin. Ya. Jangan pernah kita berbuat dosa kita katakan saya pernah buat begini. Bagaimana hukumnya? Enggak. Bagaimana kalau seandainya ada seseorang pernah buat ini, gitu kan? Bagaimana hukumnya? Bagaimana jalan keluarnya? Itu boleh. Tapi sebagai jangan menyebutkan kesalahan anda. Kalau memang anda sudah terlanjur melakukan dengan istri, ajak istri anda dan anda taubat nasuha kepada Allah dengan meninggalkan dosa itu seketika, menyesali dan berjanji sama Allah tidak mengulanginya. Insya Allah Allah terima. Kata Nabi SAW, taubat tetap diterima oleh Allah selama belum sampai ruh di tenggorokan, belum proses penyabutan sakaratil maut. Juga dalam hadis lain, taubat tetap diterima selama matahari belum terbit dari barat. Allahu alam. Jadi terbuka pintu itu. Dan juga Nabi SAW mengatakan Allah sangat gembira dengan taubat hambanya, lebih gembira daripada seseorang di antara kalian yang pergi ke padang pasir dengan seluruh bekalnya di untahnya, kemudian pada saat dia tidur untahnya hilang. Dia cari-cari waktu bangun gak ketemu, gak ada makanan, gak ada minuman, gak ada bekal, gak ada unta, di padang pasir sendirian. Kemudian dia kembali tidur di tempat yang awal dengan berharap pada saat dia bangun dia sudah mati. Pada saat dia terbangun dia menemukan unta di depan mata dan seluruh bekal-bekalnya. Kata Nabi SAW, kira-kira bagaimana senangnya dia? Begitulah Allah lebih senang dengan taubat hambanya dibandingkan orang tadi. Artinya Allah ingin kita taubat nasuha. Dan semua pasti manusia berbuat salah. Yang penting adalah masa lalu sudah berlalu, kita beristighfar kalau salah, bertaubat, dan kita mensyukuri kalau berbuat baik. Hari ini jangan lagi terjerumus dalam dosa, dan hari esok kita berdoa kepada Allah agar diberikan panjang umur dan taufik bisa berbuat ibadah.